justru ketika kita punya uang, kadang-kadang kan kita mikir tuh, mau bisnis perlu modal, mau bisnis perlu modal, modalnya nggak cukup, modal kurang. Justru sebenarnya ketika kita kebanyakan modal atau punya uang, itu justru jadi apa ya? Money Bingung trap juga menurut kali. saya, jebakan uang benar. gitu loh. Jadi karena merasa semuanya ada, jadi kita tuh nggak memaksimalkan otak kita. Consulting lovers. Oke, anyway hari ini guys kita balik ke acara The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol Bisnis ya. Kita ngobrol dengan pembicara-pembicara sukses ya, pembicara-pembicara yang luar biasa ya. Seperti hari ini kita ngundang, kalau teman-teman tahu, satu sosok yang luar biasa, very humble ya, very humble. Beliau adalah Pak Anggara Jati ya. Beliau founder, kalau teman-teman misalnya sering ke Jogja gitu ya, atau mungkin sering ke Lembang gitu ya, Anda boleh lihat kalau Jogja yang sangat sering terkenal gitu ya, dan saya sering juga beli ini ya, produknya adalah bakpia Tugu Jogja gitu ya. Itu salah satu produk bakpia yang menurut saya luar biasa. Dia mendobrak pasar bakpia yang dulunya mungkin ya, maksudnya biasanya keras gitu ya, kacang hijau dan keras, ini ganti menjadi suatu bolu gitu ya, bolu yang kecil-kecil gitu ya, tapi enak dimakan gitu ya, dan itu pasarnya sangat luar biasa. Dan beliau banyak punya merek-merek yang lain guys. Nah, so hari ini kita akan ngobrol dengan beliau ya teman-teman. Pantengin sampai habis ya acara hari ini, karena kita akan ngomong 1 jam ya, bisa 1 jam lewat ya, tergantung dari kondisi. Kalau banyak pertanyaan kita akan mundur, tapi kalau enggak bisa 1 jam lewat kita udah selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama guys, kita akan undang Pak Anggara Jati. Oke, kita undang masuk. Halo. Nah. Halo. Halo, Mas Anggara Jati. Halo Pak. Sehat, Happy New Year, Happy New Year. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 lebih berkah, lebih sehat, lebih sukses. Amin. Doanya sama juga untuk Pak Anggara, teman-teman juga Agranesia ya, dan pastinya juga keluarga gitu ya. Lagi di mana nih Pak Anggara? Lagi di pabrik atau di rumah ya? Lagi di rumah, baru pulang dari kantor. Waduh, mantap. Ini langsung live ya Pak Anggara ya. Mantap. Thank you so much Pak Anggara. Thank you so much. Masih nyempetin waktu untuk ngobrol sama kita nih di IG Live The Ngobis hari ini. Luar biasa. Salut banget sama Pak Anggara. Siap. Sama-sama salut saya dengan Bapak juga nih. Wah, malam-malam masih mau berbagi ilmu ya. Sama-sama Pak, sama-sama. Ini kita yang senang banget Pak Anggara hari ini ya, apa namanya, mau sharing ya tentang kisah suksesnya Bapak, jatuh bangunnya ya. Luar biasa sekali. Saya dengerin kalau di grupnya SBM Pro nih, kalau dengar dari Coach Yusak gitu, katanya gini Pak, ini cerita gitu ya Pak ya. Katanya gini, saya tuh nemuin pembisnis dari manapun, ini Coach Yusak yang ngomong ya Pak ya, bukan saya gitu ya. Dia ngomong gini, saya nemuin orang manapun itu, aduh lah, nggak ada yang tangannya seperti Pak Anggara, dia ngomong gitu. Iya Pak. Boleh belajar katanya. Tangannya beda Pak memang Pak. Tangannya pasti beda Pak. Iya. Sidik jarinya juga pasti beda. Sidik jarinya juga beda. Aduh. Dia ngomong gini Pak Anggara tuh. Beliau ngomong gini, Pak Ishak. Kita belajar bisnis itu boleh ini ya, maksudnya ada SBM roadmap gitu ya, ABCDFG 12 langkah. Tapi tetap nggak bisa ngalahin katanya faktor yang lain gitu ya Pak. Dia ngomong gitu, luar biasa. Ini yang hari ini saya mau belajar Pak, teman-teman juga The Ngobis. Saya yakin dan percaya mau belajar banyak dari Pak Anggara ya hari ini, tentang kisah suksesnya, jatuh bangunnya Bapak seperti apa ya. Itu yang pengen Pak, kalau berkenan Pak hari ini kita pengen banget Pak denger bukan kisah suksesnya aja Pak, tapi jatuh bangunnya ini juga yang paling penting buat teman-teman, terutama pembisnis startup, UMKM yang lagi ini ya, lagi berjuang Pak, terutama menghadapi COVID, supaya biar mereka juga semangat gitu. Ya. Insya Allah mungkin sharing Pak, berbagi. Siap. Sebenarnya kalau misalnya ini jauh lebih banyak apa ya? Lebih banyak pebisnis yang jauh lebih tangannya lebih dingin mungkin deh kalau kata Mas Yusak ya, daripada kita mah masih baru, masih belajar, perlu banyak belajar. Justru kita yang banyak belajar. Siap. Oke.
Pak Anggara, kalau saya sempat dengar ceritanya Bapak itu kalau tidak salah dulu Bapak ini kan sebelum memulai ini bolu kukus nih Pak ya. Kalau tidak salah Bapak kan pernah memulai usaha-usaha yang lain ya Pak ya. Sampai akhirnya bisa membuat bolu kukus, bakpia tugu dan kawan-kawan. Nah, ini boleh nggak Pak diceritakan sekilas gitu atau mungkin lebih detail tergantung Pak Anggara ya tentang kisah hidupnya Bapak sampai bisa seperti sekarang itu seperti apa Pak Anggara? Terima kasih Mas. Basicnya saya memang suka dagang dari kecil. Dari SD kita sering dagang ketika teman-teman dulu musimnya petasan. Sekarang mungkin udah nggak boleh ya petasan. Itu teman-teman main petasan gitu. Saya beli kita beli segepok gitu kan, terus encer gitu, dijualin ke teman-teman. Layangan juga seperti itu. Dulu di dekat rumah juga ada pabrik keramik. Nah di sana ada di belakangnya ada reject-rejectan tuh, yang barang-barang pakai ya kan, yang reject kecil apa saya ambilin, saya bikin, dijualin ke teman-teman. Ibu juga waktu itu jualan muk cangkir gitu. Nah, ya kita juga jualin ke teman-teman sampai SMP juga begitu. Dulu sedang naik motor, jualan spare part motor, aparel untuk yang balap. Terus saya SMA juga begitu. Kuliah makin jelas gitu loh bahwa saya seneng banget sama dagang gitu kan. Kuliah di teknik sipil ITS di Surabaya. Ternyata dari ITS juga ya Pak ya. Siap. Ternyata passionnya dagang waktu itu. Oke. Di kampus pun jualan baju, jualan topi. Dulu kulakan dari ngambil dari pasar ular, jualan di Surabaya. Terus akhir yang mulai serius itu sebenarnya jualan bakso. Jualan bakso bakso itu dari 2005 ya. Dari 2005 kita jualan bakso. Nah, dari situ mulai serius, saya mulai magang di sela-sela kuliah. Kalau lagi nggak ada kuliah atau lagi malas kuliah, saya magang di tukang bakso. Nah, dari situ saya beranikan untuk buka bakso sendiri di Bogor. Nah, pada saat buka bakso sendiri itu, itu mulai terjerumus. Waktu itu ada Entrepreneur University dulu, Pak Purdi Chandra. Ya. Nah, itu yang ngejorongin pertama kali saya untuk benar-benar serius dan fokus di bisnis. Setelah saat itu, mulai 2009 saya nikah. Katanya kalau kebetulan saya Muslim gitu kan, carilah ada satu ayat itu, carilah rezeki dengan menikah gitu kan. Ternyata habis menikah bangkrut. Malah bangkrut Pak. Itu usaha baksonya. Usaha baksonya malah bangkrut. Di 2010 akhir ya, mau 2011-an lah, 2011-an. Iya. Itu bakso apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Maksudnya dulu sampai ke... Ya, waktu belajarnya kita di bakso kepala sapi di Surabaya belajar. Siap. Tapi bakso kepala sapi kalau nggak salah yang ada di Kenjeran tuh kalau nggak salah juga ada Pak ya cabangnya ya, salah satunya ya. Klampis ya. Ada dekat rumah sakit haji. Nah, di situ saya belajar di situ. Nah, di situ abis nikah ternyata kebetulan kan saya lahir Selasa Kliwon. Nah, katanya Selasa Kliwon nggak cocok kerja di air katanya. Cocok kalau gitunya juga ya. Cocok lagi. Ini bercanda, ini guyon. Iya. Itu dibacain beton gitu ya Pak ya. Betonnya gitu ya. Rex spasi sekian gitu kan. Nah, di situ ternyata bakso ada kuahnya, ada unsur air katanya. Gitu. Nggak boleh. Berarti apa Pak? Unsurnya api gitu ya, nggak boleh kena air gitu ya. Guyon itu. Ternyata di Bolu pun kukus-kukusan pakai air juga kan. Iya juga. Iya. Tapi Tuhan kasih alhamdulillah bisa lancar ya. Nah, di 2011 nah dari situ kita dikasih lagi kesempatan kedua sama Tuhan ya kan, sama Allah untuk dipercaya untuk ngerunning bisnis. Nah, dapatlah Lapis Bogor Sangkuriang ini. Nah, idenya dari mana Lapis Bogor Sangkuriang? Idenya dulu kita belajar, dulu ikut UMM saya Mas, Wirausaha Muda Mandiri, angkatan 2008. Di situ ada teman-teman juga, ada teman dari Batam, Mas Denny Deliandri, ya kan? Dia salah satu role model saya pada saat itu, membuat oleh-oleh, ya kan. Nah, dari situ kalau dulu kan mindsetnya oleh-oleh itu harus yang sudah lama,
sudah puluhan tahun, ya kan, yang jualan harus yang sudah tua gitu kan. Nah setelah saya belajar dari Mas Denny, oh enggak, ternyata oleh-oleh itu bisa diciptakan gitu kan, bisa dibuat, bisa diperkenalkan, nggak harus yang legend sekian puluh tahun, itu nggak harus seperti itu. Nah dari situ bertahap kita coba lihat, kalau di Batam itu bisa rame, bisa bagus, di Bogor harusnya bisa lebih bagus. Karena apa? Karena wisatawan yang datang ke Bogor itu lebih banyak. Inspirasinya dari lapis kukus pahlawan, lapis kukus Surabaya, lapis Surabaya di Surabaya. Nah kalau di Surabaya ada lapis Surabaya, kenapa di Bogor nggak kita buat lapis Bogor? Kita ngangkatnya kontennya konten Talas sih, konten lokalnya konten Talas yang kita ambil di sini. Talas, oke. Ya, itu perjalanan lapis Bogor Sangkuriang. Nah setelah itu ketika mulai jalan ya kan, kita belajar banyak dari kesalahan kita sebelumnya. Kesalahan sebelumnya di lapis Bogor Sangkuriang. Ini kedengeran nggak suara back sound-nya? Dengar Pak. Dengar tapi tidak terlalu kenceng kok. Masih jelasan suaranya jelas, ya? Pak Anggara. Masih jelas. Saya lanjut nggak apa-apa? Siap, silakan Pak, silakan. Jadi mulai dari situ saya banyak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ternyata memang kalau kita kan selalu ambil hikmah ya, selalu positif. Jadi ternyata Tuhan itu menyuruh saya sekolah dulu di bakso. Jadi melakukan banyak kesalahan dulu di bakso. Jadi setelah itu saya dikasih kesempatan yang ternyata bisnisnya bisa scale up gitu kan. Nah setelah itu disitulah saya banyak ambil pembelajaran. Oh ternyata bisnis itu harus fokus. Kenapa harus fokus? Karena dulu di bakso ngelihat, oh ada yang dagang cendol, oh rame ya cendol ya, buatlah cendol. Ikut cendol. Ada ayam, buatlah bikin ayam. Akhirnya harusnya yang kita modalnya itu kita puter lagi, ada profit kita gulung lagi, ya kan, biar jadi bola es, bola salju, kita ambilin gitu loh, malah jadi cash cow, kita jadi sapi perah. Oke. Akhirnya bisnis utama kita nggak jalan, nggak bisa berkembang, akhirnya bisa mati dengan sendirinya. Yang kedua adalah manajemen, itu dari sisi cash flow, ya kan? Yang kedua dari sisi manajemen, kita nggak punya skill sama sekali di manajemen. Nah, ketika kita mulai bisnis yang baru, kita benar-benar belajar, ikut workshop, ya, baca buku, lihat dulu CD ya, karena belum ada YouTube belum setenar sekarang ya. IG Live juga dulu belum ada, jadi benar-benar workshop offline, datang ke coach ini, datang ke mentor ini, seperti itu sih. Kita benar-benar fokus ke belajar, investasi leher ke atas kita, sama benar-benar berhemat, muterin duit, reinvest lagi, supaya jadi bola salju. Itu sih yang kita lakukan. Ya. Kalau saya sempat pernah ulik-ulik nih Pak, kisah dari Pak Anggara ya. Kalau nggak salah kan waktu di bakso itu kan benar-benar sampai bangkrut gitu ya Pak. Maksudnya benar-benar sampai kolaps. Itu sampai gimana Pak? Maksudnya bangkrutnya sampai seperti apa Pak Anggara? Sebenarnya dibilang bangkrut sih ya karena udah nggak ada cash ya. Karena utangnya udah lebih besar daripada aset ya. Utangnya lebih besar dari aset ya Pak ya? Betul. Nah karena kecampur aset, hutang pribadi itu kecampur sama hutang perusahaan. Jadi kalau hutang perusahaan dulu kan cuma sebenarnya usahanya kecil banget sih, Kalau misalnya hutang itu kita cuma dari kartu kredit yang dari 4 kartu kredit ya, satu kartu kredit cuma 3 jutaan lah, sekitar 12 juta. Terus dari aset waktu itu belum punya, motor pun masih kredit ya kan, kecampur ada rumah, mobil masih masuk di situ. Seperti itu sih Pak. Jadi banyak utangnya juga utang pribadi juga ya Pak ya? Iya, utang personal berarti ya? Utang personal. Karena kecampur uang, itu salah satu pembelajaran adalah uang pribadi sama uang perusahaan nggak boleh dicampur. Yes. Nah, jadi uangnya harus separate gitu Pak ya? Ya, jadi kebanyakan nggak ngerti ini uang perusahaan atau uang pribadi, karena ngerasa uangnya ada banyak nih, akhirnya dipakai buat pribadi ya kan, buat beli A, buat beli B, buat upgrade handphone, buat beli kamar mandi dan lain-lain. Itu pembelajaran terpenting sih buat saya ya. Waktu itu cabangnya sudah berapa banyak Pak Anggara? Waktu di belum banyak.
belum banyak, masih sangat sedikit. Dulu ada cabang sebenarnya, cabang hidup mati mau apa? Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Iya. Oh, Ya, dulu sampai segitunya Pak ya. Bisnis opportunity ke orang, gerobakan 10 juta, ada 15 ya, juta. Ya. Tapi nggak hidup sih. Oke. Sampai akhirnya itu nggak ada, sampai benar-benar kolaps. Cash flow-nya juga nggak terjadi, sampai akhirnya buka bolu kokus ya Pak ya? Iya. Buka bolu kokus ya. Betul. Kalau sempat saya review pertama kali katanya modalnya 500.000 ya Pak, bener ya Pak Anggara ya? Iya, sebenarnya itu dibulet-buletin sih. Dibulet-buletin. Itu gimana Pak modal 500.000 sampai bisa ngulung sebesar ini tuh? Berarti 2011 kan ya baru mulai ya? Iya, 2011. Jadi sebenarnya 500.000 itu buat apa sih gitu kan? Kok bisa cuma modalnya 500.000? 500.000 itu kita gunakan buat bahan baku. Bahan baku kan beli tepung terigu, keju, ya kecil-kecilan yang apa? Beli di Alfamart, Indomart gitu kan. Dulu kita belinya di toko kue. Di toko kue. Terus udah gitu ada yang beli misalnya apa gitu ya kita beli bahan baku ini tatakan loyang. Loyang, loyang. Biar nggak lengket tuh Pak ya. Biar enggak. Oh, loyangnya maksudnya ya. Loyangnya, sorry. Loyangnya. Ya. Kalau selebihnya kita minjem. Minjem. Maksudnya minjem tuh gimana Pak maksudnya Pak? Minjem dari orang tua. Kan orang tua punya namanya ibu-ibu pasti di rumah punya mixer kan biasanya. Yes. Punya oven yang kecil ya kan. Terus punya apa lagi? Punya kukusan. Semua. Kalau kita pengantin baru kan, jadi nggak punya barang-barang begitu. Kalau ibu-ibu kita kan pasti punya ya. Nah, iya. Jadi bisnisnya nggak harus modal semua ya Pak, pinjam orang tua masih bisa ya. Sebenarnya, nah setelah itu saya belajar bahwasanya justru ketika kita punya uang, kadang-kadang kan kita mikir tuh, mau bisnis perlu modal, mau bisnis perlu modalnya nggak cukup, modal kurang. Justru sebenarnya ketika kita kebanyakan modal atau punya uang, itu justru jadi apa ya? Money trap menurut saya, jebakan uang gitu loh. Jadi karena merasa semuanya ada, jadi kita tuh nggak memaksimalkan otak kita. Udah mah otak kita jarang dipakai. Terus udah gitu, kita jadi lebih manja gitu loh. Padahal tanpa itu semua bisa loh sebenarnya. Ya. Ini menarik guys ya. Teman-teman kalau banyak yang DM kita, Pak bisnis modalnya 0 gimana ya? Ya cari cara lah gitu Pak Anggara, buktiin sekarang sudah omsetnya ratusan miliar tapi modal awalnya pertama 500.000 guys. Luar biasa nih ya. Bisa. Tergantung itu bisa terjadi. Seberapa kuat komitmen kita gitu kan. Benar. Dan bukan cuma Agrinesia aja sih, ada banyak di sisi luar sana ada yang modalnya dari nggak ada modal sama sekali, bukan cuma 500.000 gitu loh. Cuma modal dengkul aja itu banyak banget. Modal dengkul ya. Dan itu bisa jalan ya Pak ya? Bisa jalan dan bisa jadi besar sih. Apalagi sekarang sekarang itu kan zamannya startup, modal apa, bisnis kanvas, apa bisnis model aja udah bisa jadi duit, bisa jadi bisnis gitu loh. Benar. Ya kayak mungkin saya nggak tahu Tokopedia, Gojek itu kan juga modalnya kecil banget awalnya ya. Tapi kan ada investor A, investor B, tapi kan investor juga nggak bakal mau invest kalau nggak ada bisnis. Kejelasan lah Pak ya, nggak ada kejelasan lah benar. Future-nya nggak jelas, nggak mungkin mau invest juga ya. Iya. Nah, penasaran Pak Anggara. Tadi kan sempat cerita dari modal 500.000, and then sampai Bapak pinjam ovennya mertua, pinjam mixernya mertua, mama gitu, ibu, bunda gitu ya, pinjam mungkin yang barang-barang kompornya dan kawan-kawan, sampai akhirnya buatlah yang pertama kan lapis Bogor ya Pak, yang pertama kali dibuat ya Pak ya. Nah itu pertama kali memang Pak Anggara bisa langsung punya resepnya atau Pak Anggara searching dulu atau mungkin gimana tuh Pak sampai bisa ketemu lapis Bogor itu Pak? Ya, kalau nama lapis Bogornya itu ya itu aja ngehayal. Kalau di Bogor di Surabaya ada lapis Surabaya karena istri asli Surabaya. Kenapa di Bogor istri Bapak juga asli Surabaya? Siap. Ya, kenapa di Bogor nggak ada lapis Bogor? Kalau resepnya dari mana? Bisa nggak bikin kue? Nggak bisa. Istri bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga dua-duanya ya. Yang bisa siapa ya? Balik lagi. Yang bisa bikin kue kan biasanya ibu-ibu kita tuh. Ibu-ibu kita bener.
Nah itulah Oke. resep awalnya dari ibu gitu kan, dari ibu mertua. Oke. Terus Oke. berjalannya waktu kita modif. Ya bonek sih, modal nekat. Modal nekat ya. Modal nekat. Iya. Oke. Akhirnya dijual ya, Pak. Itu pertama kali jual gimana tuh, Pak? Pertama kali jual, Pak? Pertama kali jual kita ke tetangga kebetulan. Tetangga sebelah tawarin. Tetangga sebelah kanan saya. Karena kita lagi masak, lagi trial gitu kan. Yang sebelah itu bilang, wah enak banget nih, wanginya ke tetangga gitu. Wanginya ke tetangga. Kita kasih sampel 1, besoknya dia beli langsung. Pesan 2, pesan 6, nah langsung ada repeat order. Oke. Terus langsung bisa boom gitu, Pak? Atau gimana tuh? Enggak, kok bisa Nah dari situ kan kita tetangga ya, mulai tetangga kiri kanan gitu kan mulai. Terus sudah gitu lama-lama bosen kan tetangga kita, nggak mungkin tiap hari makanannya bolu kan, nggak mungkin juga karena bukan yes. Nah kita akhirnya lebarin lagi sayap ke komunitas pengajian, komunitas kuliah, komunitas teman-teman ke situ. Nah dari situ kemana lagi? Kan juga teman-teman lama-lama bosen juga, nggak bisa setiap hari kan. Ya, mungkin minggu-minggu awal tuh biasanya mesen euforia kan. Tapi minggu berikutnya kan udah belemet juga semuanya. Iya, benar. Tapi saya lihat, berarti orang-orang tuh sudah suka gitu. Cuma bagaimana caranya untuk men-scale up atau memberitahukan orang lebih banyak ya kan. Akhirnya saya mulai ke dinas, masuk ke dinas-dinas, misalnya ke hotel-hotel, terus masuk ke tempat-tempat pariwisata. Nah, setelah itu kita buat reseller. Jadi setelah produknya diterima customer, bisa dijual, bisa diterima, nah kita mulai buat reseller. Nah reseller itu masuk bagus, baru kita buat toko. Setelah itu toko pertama, toko kedua, toko ketiga dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Jadi awal mulanya Pak Anggara ini ya Pak nawarin dulu ke teman-teman gitu ya. Masuk ke community, ke dinas. Itu satu-satu ya Pak Anggara ya? Satu-satu, kita gedor-gedor satu-satu ya. Wih. Sampai akhirnya mereka suka gitu ya. Mereka suka. Dari awal sebenarnya mereka udah suka, cuma kan kita butuh effort ya untuk karena dulu nggak kayak sekarang banyak selebgram, banyak KOL ya kan. Kalau sekarang di boost udah langsung melejit gitu kan. Kalau dulu benar-benar harus word of mouth ya. Jadi memang dulu kan strategi jualan itu cuma 5P. Iya. Place. Oh, place. Ya. Tempatnya harus strategis dulu kan. Oke. Nggak mikir ada place promotion. Ternyata place. Kalau dulu kan tempat nomor 1 dulu sebelum ada Gojek, sebelum ada Grab. Iya sih. Kalau sekarang 2011 belum ada ya Pak ya Gojek ya 2011 ya. Udah mungkin ya. Udah belum ya? Saya lupa juga itu. 2011 itu. Cuma masih awal-awal di Jakarta. Iya awal-awal ya. Sekarang gitu loh. Iya. Itu waktu 2011 itu umur berapa Pak Anggara? Waktu usia berapa tuh mulai usaha yang 2011 itu saya 84. Berarti berapa tuh ya? 26 ya? 20 lebih. 11 kan ya? 28 berapa? Kalau saya jadi ini ya. 27 ya, 27 atau 28 saya lupa. Ya sekitar segituan lah, kurang lebih segituan. Itu mulai pertama gedor-gedor pintu sampai akhirnya masuk ke dinas ya, sampai akhirnya buka reseller ya Pak ya. Iya. Iya. Itu 26 ya Pak. Ya. Siap, mantap. Oke, itu yang tadi Pak buka reseller itu berarti Bapak kasihin kayak keagenan kan ya ke orang untuk jualin gitu ya, untuk jualin produknya Bapak ya Pak ya. Betul. Nah itu apa berjalan langsung mulus Pak Anggara? Karena kan buat sudah bisnis modelnya lain lagi ya, itu kan kasihin lagi ke distributor gitu bentuknya gitu ya. Enggak, kita reseller sih, lebih ke reseller, beli putus seperti itu. Oh beli putus, jadi langsung Bapak jual ke dia sudah nggak ada balik, nggak ada retur ya Pak? Nggak ada retur. Oke. Karena saya belajar sebenarnya. Jadi kita belajar kan kalau misalnya di NLP ada namanya modeling, Pak. Yes. Kalau pernah dengar modeling, kalau
orang itu kan, orang sukses itu selalu meninggalkan jejak kan Pak. Nah kita sebenarnya cari modeling kita siapa. Modeling kita siapa, kita lihat, terus udah gitu kita benchmark, kita belajar dari dia. Nah ketika kita belajar memodeling dari situ, dari modeling itu, bahwasanya ketika dititipin itu gagal. Dari 3 model yang saya benchmark, itu ketika dititipin gagal. Jadi saya tidak melakukan, saya tes waktu itu 1 kali, oh iya ternyata gagal. Saya nggak terusin. Saya sudah mencoba, kita mengkalibrasi bahwasanya oh ternyata formulanya dititipin itu gagal. Jadi saya tidak mau nerusin, karena ketika saya benchmark itu ada 3 role model yang saya benchmark. Yang satu setahun kalau nggak salah dititipin, yang kedua ada 2 tahun atau 3 tahun dititipin, dan itu semuanya gagal. Saya sekali nyoba gagal, udah nggak saya terusin. Karena udah tahu ujung-ujungnya pasti gagal juga sama. Kenapa Pak? Kok dititipin itu, maksudnya itu kan konsinyasi berarti ya Pak Anggara ya? Kok ya, betul. Kenapa kok di konsinyasi itu gagal di bisnis oleh-oleh gitu ya? Jadi sebenarnya ada yang berhasil, ada yang gagal, tergantung produknya sih sebenarnya. Kalau produknya kayak kita, itu kan umurnya cuma 4 hari. 4 hari ya benar. Nah, 4 hari itu layak konsumsi. Layak jualnya cuma 2 hari. Karena setelah customer beli, minimal customer masih punya 2 hari untuk konsumsi. Yes. Ketika kita jualan yang fresh begitu, itu banyak sekali tantangannya banyak. Dan kebanyakan kalau bisa dititipin ke toko oleh-oleh yang kita lalui ya. Karena di Surabaya misalnya, waktu di Surabaya juga kita kalibrasi lagi formula itu benar nggak sih di Surabaya sama? Oh ternyata benar sama juga. Cuma kasusnya kalau di Surabaya itu kita titipin ke tempat ke toko oleh-oleh, produk kita itu dimundurin ke belakang. Pertama laku, kedua ditaruh laku. Paling belakang tuh Pak ya? Ya, pertama laku, kedua laku, kan habis sisa dikit. Nah terus yang ketiga dia takut ngebesarin anak macan katanya. Yes. Nah, jadi ditaruh di belakang, taruh di belakang, akhirnya returnnya makin banyak. Begitu. Jadi kalau dititipin pun juga kenapa? Kalau dititipin pun juga ini Pak ya, nggak bisa menjamin bahwa kita bisa terbeli kan ya, karena tadi Pak Anggara sempat sampaikan takut membesarin anak macan gitu, malah mindsetnya seperti itu ya. Iya. Saya nggak tahu yang di lain ya, tapi kalau misalnya yang di Surabaya mindsetnya seperti itu. Jadi karena mereka punya brand sendiri juga kan, mereka kan maklum branding sendiri gitu kan. Iya. Mereka takut ngebesarin brandnya orang, karena mereka requestnya kan gitu. Saya mau packagingnya pakai brandnya kita. Saya mau nomor teleponnya dihapus. Saya mau ini, saya mau itu, banyak sekali persyaratannya. Karena kita pengen fokusnya ngebesarin brand ya, kita bilang maaf nggak bisa gitu kan. Akhirnya makin lama belakang disingkirkan, akhirnya nggak jalan yang dititip-titipin. Iya. Menarik. Oke. Nah, Pak, kalau tak lihat Bapak ini kan punya banyak sekali merek ya, Pak ya. Ada Lapis Bogor Sangkuriang, Bolu Susu Lembang, Bapia Tugu Jogja. Ada merek apa lagi Pak yang dimiliki Pak? Ada beberapa sih Pak untuk di Bandung, untuk di Malang, dan ya mudah-mudahan mohon doanya ya kita terus berinovasi untuk melestarikan kue-kue Nusantara. Mantap, pasti Pak, pasti luar biasa, pasti berkembang terus nih. Jadi Bapak punya beberapa merek ya Pak ya, di setiap tempat gitu maksudnya Pak Anggara ya. Itu apa Pak yang membuat dasar kok membuat banyak merek Pak? Biasanya kan kalau pengusaha itu kan mikir satu merek mendunia gitu ya. Seperti kan kalau misalnya kita lihat ada satu merek brownies lah ya, itu kan di mana-mana kan namanya sama Pak. Betul. Gitu ya. Kenapa kok pertimbangan Bapak menggunakan banyak nama? Ya sebenarnya gara-gara pertamanya bukan salah sih, kecelakaan yang indah. Dulu mikirnya punya banyak brand itu keren gitu kan. Oh ternyata susah ngelolanya.
Tapi terlanjur kecebur di situ dan bisnis modelnya seperti itu ya. Akhirnya harus kita kulik kan, harus kita dalemin. Apa sih yang ini karena ini bisa jadi kekuatan. Dua-duanya punya satu brand atau banyak brand itu bisa jadi kekuatan, itu juga bisa jadi kelemahan. Benar. Dua-duanya punya dua mata pisau nih. Nah, sekarang tergantung dari kita kan. Banyak orang pivot gitu kan. Kalau kita karena memang bisnis modelnya di situ, ya kita tekunin di situ, kita kulik apa sih kekuatannya, kita poles terus kekuatannya, dan kita mulai juga poles sedikit-sedikit kekurangannya di situ. Tapi yang jelas punya banyak brand itu ribet, baru kerasa sekarang. Iya. Karena satu-satu harus dikembangin ya, Pak ya. Betul. Satu-satu ya. Iya. Bukan susah sih, punya tantangan tersendiri. Iya. Tapi kenapa Pak kok enggak sampai sekarang kok enggak mikir di pivot jadi satu nama yang sama? Apalagi kan sudah punya banyak cabang ya, Pak ya. Iya. Kenapa kok enggak punya pertimbangan seperti itu mungkin, Pak? Kita kemarin juga sudah melakukan riset, sudah melakukan MVP, ternyata yang paling cocok untuk bisnis model kita ya seperti itu, Pak. Oh, oke. Karena memang uniknya di sana gitu ya. Yes. Kekuatannya di situ. Justru yang itu juga jadi tantangan terbesar buat kita untuk mengelola brand itu kan nggak mudah ya. Yes. Tapi itu yang harus kita jalanin karena itu udah jadi pilihan kita sih, Pak. Yes. Berarti 2011 sampai dengan 2020 ini ya Pak ya, hitungannya Agrinesia ini kurang lebih 9 tahun ini ya Pak berdiri ya Pak ya. Betul. Sampai sekarang sudah punya berapa ratus outlet Pak sampai sekarang? Kalau outlet kita sendiri nggak banyak Pak, tapi kalau sama mitra ya ada nggak begitu banyak sih Pak, coba ada berapa sekitar saya lupa 200-an mungkin ya. 200-an cabang ya Pak ya? Cabang. Dengan berapa karyawan gitu Pak? Dari awal 2009. Soalnya cabang itu ada yang mitra juga sih Pak, ada mitra. Kalau reseller kita nggak kehitung ya. Nggak kehitung, benar. Kalau mitra kan sudah salah satu bagian dari kita berarti ya Pak? Betul. Anggara ya? Iya. Jadi dalam 9 tahun 200 cabang ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Itu nggak pakai sistem toko kita ya Pak, bukan toko kita semua ya Pak. Iya. Itu ada mitra juga kan ya Pak ya yang ya. Iya. Saya sempat pernah tahu juga yang di Surabaya ada yang sempat kenal Pak, ngambil juga mitranya Bapak kalau nggak salah. Gitu. Iya. Nah itu Pak kalau misalnya dalam perjalanan 9 tahun Pak Anggara dalam membangun bisnis sampai sebesar ini, itu apa Pak susahnya kesusahannya membangun bisnis sampai sebesar ini dengan model bisnisnya Pak Anggara itu Pak? Sebenarnya paling challenging ya, paling punya tantangan itu ngebangun tim sih Pak, sama ngebangun sistem. Ngebangun tim sama sistem karena sebenarnya kalau misalnya kebanyakan kita ya saya waktu itu juga sama istri keahlian kita kan cuma produksi, benar. Ya, produksi sama jualan. Nah, ketika kita jualan, produksi gitu kan, customer makin banyak, timnya makin banyak, stres saya. Waktu karyawan 60 waktu itu, jadi waktu karyawan 60 itu kita udah mau tutup rasanya gitu loh. Karena dulu kita kan mau niatnya mau dulu di Bogor tuh banyak anak jalanan waktu itu kan. Kita coba mau memberdayakan mereka gitu kan, mau mengangkat martabatnya gitu kan. Ternyata tantangannya besar banget untuk mengelola teman-teman anak jalanan itu. Betul. Oke. Nah itu rasanya kan karena mereka biasa bebas kan, biasa bebas, nggak ada aturan dan lain-lain. Ketika masuk perusahaan, masuk kerja, punya aturan jam masuk, jam pulang, apalagi waktu itu lagi benar-benar full jadwalnya ya, dari produksi kita 24 jam. Jadi satu shift itu bisa 12 jam satu orang. Dan ruang kerjanya itu kayak ruang sauna. Itu tantangannya besar. Panas sekali ya, benar. Panas. Itu karyawan keluar masuk, baru direkrut, baru masuk pagi, nggak sampai istirahat udah kabur pulang. Langsung
keluar aja gitu Pak, keluar nggak aja, pamit gitu ya. hilang gitu, nggak pamit. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Nah dari situ waduh kayaknya stres banget ini kan. Itu rasanya pengen tutup gitu. Nah satu ngebangun tim, kedua ngebangun sistem kan, karena kita pengennya kalau di kepala saya ini walaupun saya bukan orang yang teratur ya, tapi saya itu pengen keteraturan. Yes. Pengennya keteraturan, pengennya ada sistem. Nah kita mencoba menerapkan sistem karena lagi ujung-ujungnya adalah orang yang kita atur. Yes. Itu kita bilangin A, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kok nggak bisa jalan ini sistemnya gitu. Frustasi juga sih. Challenge terbesarnya bangun tim sama bangun sistem itu sih Mas. Yes. Kalau bikin produk, jualan itu kan udah jadi keseharian ya. Jadi udah kayak kayak ngelotok lah. Iya. Itu sih. Begitu sudah masuk ke tim di mana 60 orang ini bukan hal yang mudah ya Pak. Apalagi tadi Pak Anggara saya dengar luar biasa banget tadi ya. Maksudnya malah mau membantu anak jalanan ya untuk direkrut gitu ya. Iya. Oke. Niatnya mah begitu niatnya. Tapi niat awalnya. Siap. Belum sanggup kita. Oke. Tapi sampai sekarang masih ada Pak, maksudnya berapa porsi untuk anak jalan? Ada beberapa yang dari awal kita bangun bisnis, ada yang ikut sampai sekarang. Sampai sekarang dan berasal dari anak jalanan juga ya Pak ya? Iya, betul. Tadinya luar biasa. Sekolah dasar tidak tamat. Sudah bisa, tadinya nggak bisa nulis ya kan, sekarang udah bisa komputer, udah bisa jalan-jalan ke Jepang, udah ini. Luar biasa, mantap. Karena basicnya anaknya sendiri, bukan karena kita sebenarnya. Karena basicnya anaknya yang mau maju sih. Tapi Bapak fasilitasin gitu ya, fasilitasin supaya dia bisa maju kan ya. Betul. Ujung-ujungnya dari mereka sendiri. Kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Yes. Nah, Pak tadi kan sempat cerita tuh 60 orang gitu ya, and then stres gitu ya karena ngurusin orang juga puyeng gitu ya, ngurusin produksi sama selling lebih gampang karena makan sehari-hari, tapi begitu ngomong orang, ngomong sistem, orangnya juga susah gitu ya karena mungkin dari mohon maaf dari anak jalanan, bukan berarti anak jalanan kurang sedikit, tapi mungkin kebetulan aja ada beberapa yang kurang gitu ya. Nah, terus akhirnya Pak Anggara capek dan mau berhenti gitu ya, Pak Anggara sempat sampaikan gitu Pak ya. Nah, apa Pak yang membuat tetap mau jalan akhirnya ketika posisi seperti itu? Ya, ini dapur satu-satunya Pak. Oke. Maksudnya dapur satu-satunya ini. Iya, sumber satu-satunya ini ya. Nggak mau di belakang kita kan ada tim kita, ada keluarga terutama yang apalagi kita juga baru bangkit dari keterpurukan ya kan. Itu ya nggak ada pilihan lain ya, memang harus dijalanin gitu Pak. Yes. And then setelah itu Pak, dari tahu masalah itu apa Pak yang dilakukan supaya 60 orang ini bisa perform gitu ya, atau bisa meningkat skillnya atau gimana mungkin yang Pak Anggara lakukan tuh? Ya karena kita stres gitu kan, karena kita selalu cari solusi kan, karena kita fokusnya pada solusi bukan pada masalah. Mulai ikut dulu ada Pak Wiwoho, Pak RH Wiwoho. Pak Wiwoho, NLP ya, masternya NLP dulu, benar. Saya dulu ke personal power, wah lebih berdaya kan jadinya kan, bisa lihat lagi ke dalam, lebih releasing tuh stres kita berkurang karena kita lebih bisa introspeksi ke dalam. Kita ikut lagi ada manage with NLP, wah itu lebih berdaya lagi. Nah terus udah gitu, kayaknya saya perlu belajar coaching ya. Karena kayaknya tim ini perlu di coaching ya kan. Saya belajar teknik coaching. Nah pas belajar teknik coaching, karena sebagai coach itu juga butuh jam terbang, saya juga stres juga pada saat itu. Ngurusin bisnis, ngurusin coach juga ya Pak ya. Niatnya belajar mau meng-coach tim kan, ternyata tidak semudah itu Ferguson katanya. Siap. Nah akhirnya udah akhirnya hire coach lah kita. Hire coach itu sempat sampai sekitar 6 tahun ya pakai coaching. Langsung dengan Pak Budi atau coach yang lain? Bukan dengan Pak Budi Isman. Ada coach yang lain.
Oke, 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 oke. Jadi Bapak akhir coach and then belajar ya Pak ya, belajar memanage tim dan kawan-kawan sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Kalau saya sempat baca beritanya sampai mungkin puluhan ribu ya Pak ya karyawannya kalau sempat baca di. Kita masih 1000, kita 2020 itu kalau nggak salah 1.300. Masih 1.300. Yes. Tapi dari 60 orang ke 1.300 ini perlipatannya 2.000% ya Pak ya, 2.000%. Luar biasa. Tuhan kasih. Iya. Apa Pak kuncinya kok bisa dari 60 orang sampai bisa 1.200 orang itu Bapak apa yang dilakuin supaya bisa 1.200 orang kan ngelolahnya mungkin nggak gampang juga ya Pak. Pasti nggak gampang ya karena mungkin Bapak ketemu sama tim yang layer paling bawah aja mungkin nggak tahu juga namanya karena kan kebanyakan 1.200 orang gitu ya. Nah, how to manage them, Pak, supaya bisa berjalan dengan maksimal? Gitu. Ya, sebenarnya salah satunya ya dari coaching itu sih, Pak. Dengan coach kan kita jadi lebih wawasan kita lebih terbuka, sudut pandang kita lebih terbuka. Terus udah gitu kita lebih banyak introspeksi diri ke dalam ya. Jadi kalau misalnya ada tim yang melakukan kesalahan, ada sistem yang nggak jalan, kita lebih banyak ke diri kita gitu loh. Saya dulu pemarah Pak. Semuanya kalau misalnya nggak sesuai, saya marahin, saya obrak-obrak gitu kan. Oh iya Pak, itu waktu awal-awal buka bisnis tuh? Iya awal-awal buka bisnis. Oke. Nah, tapi sebenarnya saya melakukan marah tetap keluar, tapi sebenarnya kita melakukan introspeksi ke dalam. Yang kita lakukan, kenapa ya itu belum jalan? Bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan gitu? Nah, terus kita tanyakan kepada diri kita cari solusinya juga tuh. Oh ada coaching ya, oh ada seminar ini ya, ada seminar ini ya. Kita dari seminar ke seminar itu ikut Pak, seperti itu. Nah dari situ punya wawasan kita praktek. Ada pedala lagi, ikut workshop lagi, ikut seminar lagi, sesi coaching lagi, begitu terus prosesnya. Yes. Dan yang paling penting sebenarnya positive thinking sih, dan fokus pada solusi bukan fokus pada masalah. Yes. Ini penting ya Pak ya buat teman-teman ya. Ini satu hal yang simple guys ya, kata-kata yang simple bahwa apalagi masa kondisi seperti ini ya. Positive thinking is the key ya. Karena kalau Anda liatin masalahnya kelihatannya kayak batu gede, itu besar gitu ya Pak Anggara ya. Tapi ternyata sebelah situ ada jalan, di sebelah kanan. Ngapain harus lihat batunya gitu. Tinggal belok sedikit, lewat jalan kan bisa juga tuh. Betul. Yes. Dan itu harus positive thinking, guys. Memang nggak mudah sih, karena saya juga untuk bisa positive thinking butuh proses yang lama ya Pak ya. Yes. Ya kita kan banyak kekurangan ya daripada kelebihan ya ini kan. Iya. Yang apa? Tapi kalau saya lihat dari posisi sekarang ini, Bapak nggak kelihatan loh Pak kalau suka marah Pak. Kelihatan sabar gitu, mukanya teduh gitu ya. Kalau pertama kali muncul di live gini teduh sekali gitu. Dulunya suka marah-marah Pak ya. Saya baru bisa rilis itu sebenarnya baru-baru sih Pak juga. Maksudnya terus degradasi turun terus ya. Iya. Swing moodnya parah banget sih. Swing mood banget gitu. Senggol bacok lah istilahnya. Senggol bacok. Iya. Tapi ya itu karena kita fokus untuk mencari solusi, lambat laun sangat-sangat berkurang. Nah, drastisnya itu sebenarnya yaitu balik lagi ketika ikut seminar, ikut workshop, itu ada namanya di Surabaya ada Pak Adiwe Gunawan. Iya. Beliau guru saya itu benar-benar untuk belajar hipnoterapis ya, luar biasa. Nah, itu saya ikut programnya QLT. Quantum Life Transformation. Nah itu di situ saya menemukan ternyata masalah kenapa saya suka marah-marah ya, kenapa saya begini. Saya mulai menemukan akar permasalahannya dari situ. Nah dari situ saya pertajam lagi, ikut NLP lagi kelasnya Pak Hing, ikut lagi ini Pak Hing Indra Tanekula ya. Iya. Itu saya ikut beliau. Nah itu lebih banyak begini, begitu, berarti seperti ini, seperti itu. Jadi nggak begenyak menyalahkan faktor eksternal ya, lebih banyak introspeksi ke dalam, seperti itu sih. Mantap. Dan kalau tak lihat tadi Bapak cerita tadi ikut seminar, ikut apa, ini pembelajar luar biasa ya Pak ya. Always improve terus ya. Karena nggak tahu luar Pak. Biasa. Iya. Saya dengar juga ceritanya dari Pak Budi kalau nggak salah Bapak ini
apa salah satu murid yang paling rajin kalau nggak salah dengar gitu ya. Selalu Salah seminar kayaknya, apa ikut. Salah ya. 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 Jadi memang itu ya Pak dilakukan belajar gitu ya. Ya. Kalau nggak salah selalu belajar juga bareng sama istri ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya betul. Karena Iya, bisnis iya. kita kan bareng ya Pak ya. Saya sama istri kan bareng-bareng. Nah awalnya itu kan bentrok Pak. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bisnis pasangan suami istri, Yes. itu ya banyak bentroknya, banyak berantemnya gitu kan. Karena apa? Karena visinya nggak sama, sudut pandangnya nggak sama. Dan kalau misalnya biasanya kita kan dipasangkan ya sama orang yang agak berlawanan dengan kita. Yes, Ya, benar. Itu bagus banget sebenarnya karena basicnya saling mengisi kan. Tapi disitulah letak permasalahannya. Karena perbedaan itu akhirnya sudut pandang berbeda, pola pikir berbeda. Itu akan permasalahan untuk jadi berantem gitu. Yes. Ketika ikut workshop bareng-bareng itu akhirnya kan kita satu frekuensi. Caranya begini ya. Oh kalau kamu begini itu kenapa? Oh kalau aku begini itu kenapa? Oh pola pikirnya begini. Itu banyak matchingnya di situ. Oke, nice. Ini satu clue buat teman-teman yang bisnisnya pasangan nih, ikut workshop sering-sering barengan. Harus. Jangan sampai ngejomplang Pak nanti. Iya. Ini saya langsung kayak kegampar nih Pak, sering ikut workshopnya sendiri ya saya. Padahal istri juga ikut bantu ini PR nih ya, harus bantu juga nih istri ikut workshop. Karena ketika kita ngobrol habis pulang itu kan pernah dulu ya, habis pulang workshop, pulang seminar, kita kan merasa tercerahkan gitu kan. Iya, ternyata ide banyak gitu ya. Oh, ide banyak pas sampai rumah. Apa sih gitu. Kan sebel gitu kan. Kan sebel kan. Ngejomplang ceritain gitu. Dia nggak nangkep gitu ya Pak ya kadang-kadang kalau kita sendirian. Betul. Iya. Ini ada yang komentar ini Pak Fendi ini dari Makassar ya, dari Merauke nih. Ini bisnis bersama pasangan sering berantem. Harus ikut seminar bareng-bareng Pak Fendi. Iya. Harus ikut seminar bareng-bareng nih biar frekuensinya sama, dikasih ilmu terus nih. Oke. Nah, Pak Anggara tadi kalau sempat cerita ya Pak ya kan kalau dari yang awal sampai berjalan dengan istri gitu ya, ikut workshop, ikut seminar gitu ya. Kapan Pak dapat turning point di mana kondisi bisnis ini benar-benar bisa meledak gitu kan? Pasti ada Pak. Kalau saya lihat dari beberapa teman ya, beberapa bisnis itu kan juga ada turning point di mana bisnis benar-benar naiknya luar biasa naik tuh Pak. Itu tahun berapa Pak Anggara kalau boleh tahu? Kita itu ya turning point kita 2011 sih Pak. Pas di bisnis ini ya. Kita kan mulai bisnis ini tuh sebenarnya dari bulan Juni 2011. Mulai turning point-nya itu Desember 2011. Desember 2011. Dalam 6 bulan itu Pak sudah langsung turning point ya, langsung kelihatan gitu ya. Tuhan kasih alhamdulillah. Karena sebenarnya ada pondasi-pondasi yang kita bentuk sebenarnya dari usaha bakso, dari usaha-usaha sebelumnya kan. Pondasi apa maksudnya Pak Anggara? Iya, pondasi berpikir kayak tadi misalnya harus fokus, harus kalau ada uang reinvest ke bisnisnya lagi, kayak gitu-gitu sih Pak. Dan itu yang Bapak lakukan sampai sekarang ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya saya boleh rangkumkan, berarti kondisinya Bapak ini dalam memperbesar bisnis juga fokus dulu ke ini ya, kepada produknya, misalnya oleh-oleh, berarti ya fokusnya ke oleh-oleh gitu ya? Iya, betul. Oke. Produk itu memberi edit value, memberi nilai tambah kepada produk, terus memberi intinya gimana produk atau jasa kita itu customer happy banget dengan produk itu sehingga mau beli lagi. Itu aja fokus kita sih di awal. Oke. Apa nih Pak bedanya Lapis Bogor, Tugu Jogja? Kalau saya sebagai konsumen kan mungkin Pak, tapi kalau dari Bapak selaku produsen, apa sih yang diciptakan supaya bisa membedakan antara produk Bapak dengan produk lain nih Pak? Kita biasanya kalau salah satunya adalah kita selalu melihat apa sih yang ada di pasar seperti itu. Apa yang ada di pasar, terus kita kasih nilai tambah sih Pak.
Sesimpel itu sih sebenarnya. Nilai tambah yang dimaksud itu seperti apa, Pak Anggara? Iya, kalau misalnya itu di Bogor misalnya ada brownies kukus, ya kita tambahin pakai keju, karena dulu brownies kukusnya nggak pakai keju, kan itu nilai tambah. Nah dulu saya di Bogor nggak ada konten lokal yang diangkat, kita angkat konten lokalnya Talas. Dan sekarang banyak nih teman-teman yang jadi followernya Lapis Bogor Sangkuriang misalnya, buat produk-produk sejenis. Nah kita angkat lagi, apalagi kita pikirnya inovatif lagi, kita harus 1000 langkah daripada pasar gitu loh. Kita harus lebih inovatif lagi. Challenge-nya di situ. Iya. Berarti waktu added value-nya pun ini nggak langsung wood gitu. Misalnya ngomonglah Lapis Bogor nggak ada keju, sekarang ada keju, itu cuma one step ya Pak. Tapi maksudnya bukan harus yang dipikirin Lapis Bogor misalnya bentuknya dulu kotak, sekarang dibuat berdiri misalnya gitu, enggak gitu kan Pak. Maksudnya kita buat inovasinya yang bertahap gitu ya maksudnya Pak. Ya, sebenarnya pilihan sih Pak. Ada yang inovasinya drastis, ada yang inovasinya kayak ATM gitu ya. Kalau saya pilihnya yang ATM Pak. Kenapa? Karena satu nggak ada modal. Karena kalau drastis itu butuh edukasi pasar, berat itu edukasi pasarnya. Nah kalau misalnya dari apa yang ada, customer kan sebenarnya sudah teredukasi dengan baik. Customer sudah suka sama produk yang ada di pasaran. Tugas kita adalah mencari USP-nya kan, unique selling proposition-nya itu apa sih? Ngasih value-nya aja. Jadi simple modifikasi, nggak terlalu beresiko buat saya yang pada saat itu tidak punya budget untuk R&D dan edukasi market ya. Tapi ketika mulai di Jogja, kenapa? Silakan Pak. Kalau mulai di Jogja kita mau lebih berani, agak ekstrim waktu di Jogja. Yes. Ya, nah itu karena bentuknya bulat-bulat kecil-kecil ya Pak ya. Kita lebih merasa lebih ada budget lah, ada lebih pede untuk mengedukasi pasar karena kita yakin produknya bisa diterima gitu kan. Yes. Jadi mulai berinovasinya rada jauh, mungkin kalau pertama 1 langkah, sekarang sudah 5 langkah ke depan Pak ya. Yes. Menarik. Ini sambil tadi ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman. Ya. Mungkin saya minta izin ya Pak Anggara untuk menanyakan ya. Ini ada dari Roti Bikin Happy, ini kelihatannya yang ikut banyak ini Pak, banyak usaha kuliner juga nih, pengen belajar nih. Ya. Apakah produksinya tersentral juga atau di masing-masing wilayah nih Pak? Mungkin untuk ini ya, setiap merek ya gitu ya mungkin ya. Kita pabrik kita ada 3, ada di Bogor, ada di Jogja, dan ada di Surabaya. Sementara ini seperti itu. Jadi ada 3 tempat ya Pak ya? 3 tempat. Berarti kalau seandainya ada di Bogor, Jogja, sama Surabaya, berarti beberapa merek ada yang mungkin satu pabrik yang ciptain gitu Pak ya? Iya, betul. Oke. Terus ada lagi pertanyaan, nah ini. Dari Asi Tia 98 ya, izin bertanya, pada akhirnya bisa membangun tim dan sistem. Apa yang Mas Anggara lakukan dengan bantuan konsultan atau mendevelop sendiri? Ini kalau nggak salah sudah cukup jelas ya, Pak Anggara sudah sempat ceritakan juga, jadi pakai coach ya, benar ya Pak Anggara ya dia? Betul. Pakai coach, belajar ya, ini harus sering ikutin seminar ya Kak Asi ya. Ikutin seminar, belajar terus menerus, nggak boleh berhenti ya, karena kalau saya lihat Pak Anggara ini, beliau adalah orang yang pembelajar luar biasa ya, belajar terus ya. Kalau nggak salah sekarang terakhir buka satu akademi juga ya Pak ya, namanya Sinergi ya Pak, Sinergi Akademi ya. Sebenarnya Sinergi Akademi itu kan dulu memang harus fokus ya kan. Ketika mulai fokus, memang saya udah waktu itu kita kan nggak mungkin selamanya di situ kan. Karena memang saya sadar diri juga bahwasanya pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan pengetahuan saya jauh gitu loh, jomplang lah istilahnya. Kita butuh orang atau butuh partner yang lebih hebat, yang lebih pintar daripada kita untuk bisa mengelola perusahaan supaya perusahaan ini jadi seperti apa yang kita impikan gitu, seperti goalsnya kita.
Nah, pada saat itu ketemulah partner kita, ada Pak Budi Isman, ada Pak Didi Nugraha Hadi, ya kan. Nah, setelah dipegang Agrindonesia, dipegang Pak Didi Nugraha Hadi, nah barulah kan saya posisinya komisaris berarti kan. Mulailah jadi pengangguran sebenarnya. Nah, baru setelah dari situ baru saya meng-create Sinergi Academy itu. Tujuannya apa Sinergi Academy? Sebenarnya ya itu dia, karena kita itu kan ya kayak the consulting lah, ya kan. Pengen membantu teman-teman UKM karena kita pernah di posisi UKM. Apa sih yang UKM butuhkan? Itu konsultan, butuh mentor, butuh coach gitu kan. Cuma kebanyakan kan sekarang teman-teman UKM itu kena salah dapat konsultan, salah dapat coach, salah dapat teman-teman dari profesional, akhirnya akhirnya mereka kapok gitu kan. Nah itu yang ya kita coba ngasih pemahaman juga sama teman-teman ya. Jangan kapok gitu, terus belajar, dan kita coba memfilter nih sebelum sampai sama teman-teman untuk bisa gunakan, kita filterin dulu nih orangnya yang cocok seperti apa. Seperti itu sih. Karena dulu kita nyari profesional, nyari mentor, nyari coach itu susah banget kan. Nice. Jadi sekarang malah lebih ngarah edukasi ke ini Pak ya, ke teman-teman UMKM ya. Iya, betul. Luar biasa. Itu konsepnya gimana Pak edukasinya Pak? Maksudnya apa, ada satu kelas kah atau mungkin apakah model e-learning kah atau seperti apa Pak di Sinergi Academy? Sebenarnya kita itu Sinergi Academy fokusnya di virtual manajernya Pak. Maksudnya kayak gimana tuh Pak Panggara? Virtual manager itu basicnya adalah tadi kan kita cerita di awal Agrindonesia itu ketika kita itu kebanyakan dari entrepreneur itu termasuk saya jagonya jualan sama jagonya bikin produk, tapi nggak jago bikin tim, ya kan, nggak jago bangun tim, nggak jago bangun perusahaan. Yang jago siapa? Teman-teman profesional, karena mereka memang bidangnya di situ. Teman-teman profesional biasanya nggak jago buat produk, nggak jago buat jualan. Benar. Akhirnya kan tinggal dipertemukan tuh kedua belah pihak ini. Nah, para entrepreneur ini biasanya pengen banget bantuan dari profesional. Tapi PR-nya satu, biasanya mahal, nggak sanggup bayarnya, budgetnya nggak ada gitu kan. Terus kalau misalnya sudah budgetnya ada, belum tentu teman-teman profesional mau masuk atau masuk bantu, ya kan? Karena mereka udah di zona nyaman, ya kan? Di UKM itu. Aturan yang nggak jelas, terus keputusan semua tergantung owner dan lain-lain. Yang ketiga kayak istrinya, belum tentu ketika ada budgetnya oke, terus udah gitu orangnya juga misalnya yang tadinya susah dicari udah ada orangnya, belum tentu kayak istrinya pas. Nah kita akhirnya nge-bridging itu semua. Kenapa nggak dibuat virtual aja gitu? Seorang manajer yang bagus di multinational company itu gajinya bisa 30-an juta ke atas. Kalau misalnya masuk ke UKM dengan gaji segitu terlalu mahal. Iya. Tapi misalnya kalau teman-teman UKM misalnya satu manajer ini megang 3-4 UKM atau 5 UKM dibagi-bagi lah. Satu kapasitas orangnya masih mampu kan? Yes, benar. Masih mampu karena skala UKM itu lebih kecil. Nah, kalau digabung-gabungin, kita bisa bayar dia sekitar di harga yang sama, ya kan? Tapi untungnya apa? Si teman-teman UKM dapat pengetahuannya, strateginya maksimal karena dia orang-orang yang talent yang bagus ya. Kedua, kita nggak perlu keterikatan sama si talentnya ini atau manajernya ini. Nggak usah ada kontrak yang harus setahun, nggak ada pajaknya, PPh 21 kita nggak usah mikirin, terus remunerasinya, THR-nya kita nggak usah mikirin kayak gitu-gitu. Office-nya dia harus kerja di mana, kan kadang-kadang kalau orang di timur ya, Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia bagian timur, itu susah mencari talent. Nah, kenapa? Karena kebanyakan talent itu di daerah Jabodetabek, di barat gitu. Yes. Nah, tapi berarti talent banyak di sana, tapi kebutuhan juga banyak di daerah timur. Nah, kalau pakai virtual itu bisa terselesaikan.
Oke, nice. Gitu. Nah, tapi bridgingnya dari mana? Karena kita juga bukan mau ngebantu para entrepreneurnya, tapi kita mau ningkatin si timnya. Banyak sekali di luaran sana belajar untuk menjadi sekarang kursus-kursus kan banyak tuh ya, untuk menjadi untuk bisa main gitar, untuk bisa kursus A, kursus B, public speaking. Tapi untuk menjadi staff HRD yang benar, yang baik, itu nggak ada kurikulumnya. Oke. Nah, kita pengen menarik. jadi ya kita LMS, kita punya LMS Learning Management System untuk karyawannya. Jadi misalnya staff HRD misalnya, staff HRD, dia harus belajar modul A sampai modul C misalnya. Nanti untuk kelas leader belajar dari SPV-nya, belajar dari modul A sampai modul H. Begitu terus untuk seperti itu. Selain itu kita juga punya yang tanya jawab aja, misalnya timnya atau ownernya mau tanya-tanya masalah 1-2 topik yang tidak terikat, nggak harus kontrak 3 bulan atau apa, cuma mau tanya-tanya putus gitu kan, itu bisa juga kita sediakan. Mantap. Seperti ini nanti bisa kerja sama di consulting ini, Pak. Oh, luar biasa harus, ini. Pak. Karena ini juga masih tahap beta, jadinya memang terus penyempurnaan. Kita, insya Allah launching kita tanggal 9 besok, 9 Januari. Siap. Nanti kita ngobrol lebih lanjut nih, Pak. Saya ngomong gini, saya pikir kayak platform e-learning, tapi kalau ini sampai ke ini ya, kayak virtual manager ya, itu luar biasa nih. Karena kita banyak pegang juga klien-klien di ini Pak ya, di luar Jawa ya, di Jawa juga banyak, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kawan-kawan. Nah, cuma di luar Surabaya juga, let's say misalnya di Makassar, Sulawesi gitu ya, di Kalimantan, Papua gitu ya, terutama Pak ya, karena di paling pojok ya, itu kan juga cukup susah untuk mendapatkan sumber daya, khususnya teman-teman yang UMKM, khususnya teman-teman yang bergerak di ini ya, startup. Ini kan mencari sumber daya yang capable di luar pulau kan juga cukup susah gitu ya. Betul. Kalau misalnya the virtual manager ini luar biasa sih, ini salah satu problem solving ya untuk teman-teman UMKM ya. Ya. Ini teman-teman juga boleh ulik-ulik nih teman-teman, kalau misal pengen tahu ya di @Sinergia Academy ya, ini menarik teman-teman. Dan saya hari ini juga baru tahu ternyata Pak Anggara lagi kerjain nih salah satu produk seperti ini ya, luar biasa. Dan teman-teman yang keren adalah apa? Beliau sudah melakukan ya. For your info, ini bisnis agresian lagi berkembang banget, dan saya nggak sebut nominal ya, tapi kalau di level UMKM, kalau saya dengar ya, kalau saya nggak salah dengar ya Pak Anggara ya, bisnisnya sudah skalanya sudah ya gajah lah, bukan kelas kancil lagi, sudah gajah teman-teman ya. Dan ini luar biasa, sudah segede gajah masih mau berbagi ya buat teman-teman yang lain. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Anggara dari Nora, Kak Nora Ikigai. Wah, ini namanya keren ya, Kak Ikigai katanya. Iya. Tantangan apa yang dihadapi selama pandemi ini? Apakah ada perubahan cara jualan? Nah, boleh Pak Anggara dikasih kisi-kisi gitu ya. Tantangan apa nih gitu ya kalau yang dihadapin? Sebenarnya tantangannya mirip-mirip ya sama teman-teman yang kebanyakan di offline. Ketika ada PSBB, ketika ada lockdown, itu customer kita kan nggak bisa bergerak ke toko kita ya, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap penjualan sebenarnya. Nah, ketika nggak kerja, nggak bisa traveling kemana-mana, nah itu juga challenging buat industri oleh-oleh ya, industri pariwisata. Kalau kita lihat di teman-teman yang bergerak di industri pariwisata itu suffering banget sih, benar. Nah, itu dari situ cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya kita fokus ke dalam lagi, lihat lagi apa sih yang customer butuhkan, kita reformulasi produk kita, reformulasi cara jualan kita, cara strategi marketing kita, lebih ke situ sih Pak. Intinya lebih fokus ke dalam sih, melihat keluar, fokusnya ke dalam, kita melakukan perbaikan. Nah kebetulan alhamdulillahnya Tuhan kasih
kita sudah bereformasi dari 2019 ya. Teman-teman timnya udah mulai diisi sama profesional. Pak Adi Dinugrah Hadi yang menahkodai Agrinesia, beliau sangat pintar ya, sangat pintar. Jadi cantik mainnya ada. Jadi lihat pakai konsultan nih, lihat lagi pasar seperti apa, future-nya seperti apa, reformulasi cara strategi bisnisnya, strategi marketingnya, reformulasi produknya, apa sih yang customer butuhkan pada saat ini. Beliau membawanya smooth seperti itu. Itu keuntungan dipegang oleh yang ahlinya memang. Oke. Tentu dibantu sama tim yang lain ya. Penasaran nih Pak, tadi Pak Anggara kan sempat sampaikan bahwa dengan adanya profesional itu membantu Bapak mencapai mimpi yang diharapkan dari Agrinesia gitu ya. Kalau boleh tahu Pak, apa Pak mimpi 10 tahun lagi Agrinesia Pak? Ya kita go global sih, global IPO ya, itu kan bagian dari mimpi kita. Kenapa? Kenapa IPO sebenarnya tujuannya bukan IPO exit strategi, sebenarnya goals awalnya bukan exit sebenarnya. Goals awalnya adalah supaya Agrinesia ini lebih sustainable, lebih umurnya lebih panjang gitu kan. Karena apa? Karena sistemnya semakin rapi, semakin bagus, yang punya semakin banyak, berarti kan semakin banyak orang yang ngawasin, semakin transparan. Nah, itu sih goalsnya lebih ke situ sih. Yes. Nanti ini kayak penerusnya KFC ya Pak ya? Amin. Kalau yang Kolonel Sanders sudah mendirikan dari lama, tapi bisnisnya masih global ya, di dunia masih sangat dicari gitu ya. Dan Pak Anggara mau visinya sampai ke arah sana ya, ke IPO, ke global, luar biasa. Amin. Ya. Oke. Teman-teman, jadi kalau ini ya startup atau UMKM, jangan mimpinya cuma jualin temennya guys ya. Jualin tetangganya atau jualin kontak WA-nya ini ya. Lihat nih Pak Anggara dalam tempo 2011 ya. Berarti let's say sekarang which is 9 tahun. Ini kurang lebih kayak The Consulting Pak. The Consulting juga 2011 soalnya berdirinya. 9 ke 10 tahun lah kurang lebih. Nah, ini sudah sampai ke level yang luar biasa guys, sampai mau ke IPO ya. Sudah divaluasi juga nilainya luar biasa besar ya. Dan keren luar biasa ya. Jadi harus semangat teman-teman UMKM ya yang mau berkembang. Oke, lanjut pertanyaan lagi ya Pak Anggara. Ada 3 pertanyaan ini di kolom question. Nah, bagaimana cara memasarkannya ke hotel atau instansi lain ya Pak? Nah, ini pertanyaan dari plus 62D ya Kak, plus 62D Pak. Ya, sebenarnya kalau misalnya masarin ke instansi gampang, tinggal datengin aja sebenarnya. Tinggal datengin. Gedor-gedor pintu aja sih satu-satu. Tapi memang yang challenging adalah ke hotel-hotel. Karena kalau hotel-hotel kita gedor-gedorin, mampetnya sampai satpam biasanya. Iya sih. Nggak bisa tembus lagi. Boro-boro sampai manajer, sampai resepsionis aja susah. Karena kalau udah bawa barang-barang, kita udah mentok di security. Nah, caranya gimana? Kan? Kita harus punya growth hack. Harus punya cara-cara yang kita improve terus ya. Nah, makanya kita pentingnya ikut komunitas yang satu visi sama kita, komunitas cari banyak teman, networking ya. Nah, waktu itu paling simpel ke hotel yaitu datangin disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Karena setiap bulan itu para GM restoran dan hotel itu ada kumpul, ada acara. Yang dikelola sama disebut Par. Nah, pada kumpul itu, saya minta waktu lah ke disebut Par ya, untuk ngasih kue ke para GM-nya itu. Nah, saya dari situlah kenalan dengan satu orang GM. Kasih sampel gitu ya Pak ya? Sampel gitu ya? Kasih sampel produk gitu ya Pak ya? Iya. Dan kita tawarkan bisnis sama dia, maksudnya ya kerjasama seperti itu. Yes. Jadi gedor dulu kalau di dinas, tapi kalau di perhotelan cari instansi ya yang bisa terkait ya. Betul. Kalau gitu juga mentoknya di satpam ya. Satpam semoga bisa kejawab tuh. Iya, bisa putar balik nanti nggak bisa masuk tuh. Oke, ini ada lagi nyambung tadi Pak dari plus 62DE ya. Oke. Pak,
apakah waktu bisnis langsung berbadan hukum nih Pak Anggara? Ya. Enggak ya. Berbadan dua masih aja. Perorangan berarti Pak. Berbadan dua. Suami dan istri gitu Pak. Badan Pak ya. istri. Badan suami saya. Badan saya dan badan istri. Badan istri ya. Berbadan hukumnya waktu tahun berapa tuh Pak Anggara? Kita berbadan hukum 2014, 15. Wih, 14 ya Pak baru di badan hukum kan ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun masih berbadan 2 ya Pak ya? Berbadan 3 tahun itu 4 ya? 4 tahun, 3 tahun, Ya, 4 tahun. ya. Oke. Tapi waktu itu sudah mikirkan agribisia atau masih belum Pak Malan Pak? Belum mikirin. Cuma ya munculin lapis Bogor gitu aja ya. Dan itu masih perorangan ya. Betul. Mimpinya sih sudah ada, cuma memang mimpinya sudah ada. Oh buat ini. Cuma memang karena waktu itu kita fokusnya, kita sampai 2018-an itu fokusnya adalah gimana cara produksi lebih banyak, lebih bagus. Ya, karena kita belum menemukan metode dan sistem yang pas buat produksi lebih banyak, lebih bagus sih. Oke. Tapi sampai sekarang 2020 sudah solving Pak problemnya ya, lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya sih. Dan kita masih improve terus sih Pak. Karena belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, berarti kalau saya beli bakpia Tugu 2 tahun lalu sama tahun ini sudah rasanya lain ya Pak ya? Rasanya harus lebih baik Pak. Lebih baik ya, lebih enak nih kelihatannya. Udah setahun soalnya Pak, ini corona ya, belum sempat beli lagi bakpia Tugu saya. Bisa punya Tokopedia sekarang Pak. Yes. Biasanya waktu ke Jogja pulang selalu bawa tuh. Asli mana Pak? Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Surabaya. Cuma kita punya kantor Surabaya sama Jakarta. Ya. Gitu, siap. Lanjut lagi ya Pak ya. Mohon izin Pak, ada ini teman-teman kelihatannya mulai panas nih. Banyak yang tanya nih. Ini dari Kak Yan Peter 1 Pak. Ya ini. Kalau bolu yang lewat dari 4 hari biasanya apa yang dilakukan Pak? Ya. Kita sebenarnya pertanyaannya kan returnya berapa banyak gitu kan? Yes. Kita retur sangat-sangat sedikit. Kenapa bisa hampir nggak ada malah? Kenapa bisa begitu? Kita perkuat di BPIC-nya sih Pak. Di planningnya itu kita perkuat. Kenapa dari situ? Karena dulu dari awal karena kita dulu nggak ada modal, akhirnya benar-benar lebih baik kekurangan daripada kelebihan. Karena kalau kelebihan nanti nggak ada buang kos ya Pak ya. Nggak ada duit. Benar. Iya. Kalau dulu. Tapi kalau seandainya sampai retur Pak. Kenapa? Kalau seandainya retur gitu sampai retur gitu dapat diwis tadi. Iya. Oh, oke. Ada yang ngambil itu buat pakan biasanya. Tapi dikit pakan banget. Ternak ya Pak ya. Sedikit sekali. Iya. Jadi kalau sampai retur ya dikasihkan ke pakan ternak gitu ya. Tapi kalau enggak kita usahain di PPIC-nya ya. Iya, kita perkuat planning. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi jangan ada peribahasa teman-teman mungkin gini, stok banyak lebih menarik gitu ya, karena biar omsetnya nggak ketinggalan. Tapi bahaya juga kalau produknya waste ya. Kenapa? Karena sampai banyak retur, buang semua guys, itu cost besar juga untuk buangin barang ya. Terus nggak faedah juga ya buat bisnisnya kita ya. Gitu. Iya. Oke, ada lanjut lagi Pak. Ini dari Nora Ikigai lagi. Nah ini saya. Sebentar, ini harusnya sudah nih. Bagaimana untuk produk-produk oleh-oleh bagaimana survive di masa pandemi, trik dan ini udah kan tadi Pak ya? Sudah tadi. Fokus ke dalam ya. Oke. Fokus ke dalam ya. Produknya kita reformulasi ulang, terus cara marketingnya juga kita reformulasi ulang disesuaikan dengan kebutuhan customer. Yes ya, moga-moga udah kejawab tuh Bu Kak Nora Ikigai ya. Oke, lanjut ke Kak Amilus, ini Kak Amilus. Nah, langsung nih Pak Angga. Jadi bagaimana caranya untuk join Sinergia Academy ini? Nah, ini langsung tanya nih, to the point. Sebenarnya kalau misalnya untuk Sinergia Academy ini, sementara ini bisa langsung japri ke WhatsApp, ada di akun Sinergia Academy, kebutuhannya apa. Karena sebenarnya kita belum launching, insya Allah mudah-mudahan minggu ini bisa launching. Oke. Jadi teman-teman kalau ke WhatsApp yang ada di Sinergia Academy.
Yes, langsung cari ya guys yang Sinergia Academy ya di flyernya The Consulting juga kelihatan tuh logonya sudah jelas ya. Langsung dicari aja, WhatsApp langsung ke sana ya Kak Minus ya, biar bisa langsung kejawab tuh, biar join-joinnya. Terus dari Kak Firdaus Nur Fausan, apa profesional di Agronesia juga diberi saham perusahaan Pak? Dan bagaimana pertimbangannya? Ini untuk yang scale up ya mungkin ya Pak Anggara ya. Nah, ini jadi PR juga sebenarnya. Saya melihat beberapa teman-teman itu ngebagi-bagi saham itu terlalu mudah. Jadi kalau kita ngelihat sosok atau figur yang kita kagumin terus kita kasih saham, terus kita kasih saham gitu. Padahal kita nggak mengukur apa sih benefitnya buat kita. Lebih baik ngasih saham atau lebih baik bayar aja selesai gitu kan. Nah, itu banyak juga kena trap seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Karena mereka nggak jelas di awal mengenai ekspektasinya apa, terus udah gitu targetnya apa, kalau tercapai bagaimana, kalau tidak tercapai bagaimana, akhirnya banyak juga yang kecewa gitu kan, karena tidak sesuai ekspektasi. Karena di awal tidak ada kejelasan itu biasanya. Kalau bagus nih, bagus nih, ini oke. Terus yang kebetulan dari pihak profesionalnya atau pihak dari mentor atau dari pihak coach atau siapapun juga kebetulan orang yang sama gitu kan, seneng ngoleksi saham-saham dari teman-teman UMKM gitu kan, karena banyak kejadian juga seperti itu. Nah, itu mesti lebih hati-hati. Kita harus pertimbangkan dulu apakah kita lebih baik beli jasanya, beli putus, ya kan, kayak konsultan ya misalnya. Atau coach gitu kan, atau memang harus memasukkan para profesional itu dapat sahamnya gitu loh. Nah, itu harus dipertimbangkan dulu masak-masak. Kalau misalnya harus ya kan, apa manfaatnya, apa benefitnya buat kita, dan kontraknya juga harus jelas apa yang bisa diberikan, dia punya saham di mana saja. Nah, itu juga harus clear. Nah, yang berikutnya adalah profesional dapat saham, bisa nggak? Itu sangat normal. Kalau misalnya kita lihat di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan terbuka, kalau level direktur itu sebenarnya udah nggak bisa kita sebut sebagai karyawan. Itu sebagai mitra bisnis atau partner mitra bisnis. Ya, sebagai partner. Nah, itu karena levelnya sudah beda, nggak bisa kita menganggap beliau-beliau ini sebagai karyawan kita. Nah, itu memang biasanya kalau misalnya di perusahaan publik atau beberapa perusahaan yang seperti itu, memang si level itu dapat share saham. Misalnya kemarin kalau kita lihat pernah baca CEO-nya Apple punya saham sekian lembar saham, CEO-nya Facebook punya sekian lembar saham, itu udah normal sih sebenarnya. Cuma yang penting diperhatikan, tapi itu diberi, ya kalau diperhatikan kalau dari awal itu harus jelas apa rules-nya, apa tugasnya, tanggung jawabnya, targetnya seperti apa, itu harus clear dulu di awal. Ekspektasinya seperti apa ya, itu harus clear. Yes. Berarti itu kan hitungannya tergantung dari goals-nya untuk tiap people ya, tiap person, betul, ya Pak ya, betul, di dalam perusahaan kita ya. Iya, betul. Tapi itu kalau misalnya ngomong lah Pak, ini mungkin pembelajaran juga buat teman-teman UMKM ya. Misalnya dia dapat satu partner gitu ya, yang luar biasa gitu ya, nggak punya modal, dia mau bantu secara luar biasa di bisnisnya dia. Kalau level UMKM Pak, berapa sih Pak persentase saham yang mungkin cocok dilepas untuk pihak-pihak yang seperti tadi? Kalau saran dari Pak Anggara? Nggak ada ininya sih Pak, nggak ada rumusannya. Cuma dari pihak si UKM tetap harus majority sih. Majority ya. Tetap harus jadi nggak boleh ngasal lepas 50% gitu ya. Oh, jangan. Padahal yang bangun dia juga gitu ya. Jangan. Karena udah lepas nanti nggak bisa. Nanti karena semakin berkembang nanti makin ngegerundel nanti. Iya. Makin menyesal ya kan. Nah, itu dia. Apalagi kalau misalnya di awal nggak jelas gitu loh, apa rules-nya, apa tanggung jawabnya. Yes, apa benar. Targetnya. Kalau mungkin saya boleh ibaratkan ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, untuk yang nonton hari ini,
kalau milih partner itu harus seperti milih suami atau istri. Ya, ya. Kalau menurut saya ya, jadi nggak boleh ngasal. Kalau memang belum yakin, belum merasa feel comfort, belum merasa nyaman, jangan dipaksain. Ya, meskipun skillnya keren, tapi kalau misalnya skillnya keren tapi Anda nggak nyaman, cuma pengen dapatin skillnya atau networknya, ujung-ujungnya bisa bermasalah juga. Betul. Jadi mesti harus dipertimbangin ya. Dan mungkin Masalah seperti Pak Anggar sampaikan. Kebanyakan masalah itu. Benar. Betul. Benar. Nah, kalau ada masalah itu kan yang kasihan harusnya teman dari profesional ini atau teman dari mentor atau teman dari coach ini sebenarnya punya potensi kan. Oke, jadi semoga cukup jelas ya tadi Kak Firdaus ya. Intinya harus pertimbangan, nggak boleh ngasal kasih saham ya. Ya. Oke, terakhir Kak Pak Anggara supaya juga nggak menyita waktunya karena sudah lebih daripada target ya, sudah hampir 1,5 jam Pak. Thank you so much ya. Ini terakhir dari Bu Rahel ya. Beli mesin pengolahan kuenya dari luar negeri Kak Pak? Dari luar negeri apa dari dalam negeri nih maksudnya Kak Rahel nih ya? Ya sama seperti awalnya kita kan nggak ada uang, jadi pertama beli lokal. Terus beli made in China, terus beli made in Taiwan, terus karena kita lihat memang agak sulit karena kita beberapa mesin memang sudah halo Pak? Ya Pak, ya. Jadi untuk beberapa mesin kan kita butuh durability ya, butuh kualitas ya. Nah, akhirnya kita ngambil kebanyakan dari Jepang sih. Kita sekarang 80-90% memang dari Jepang. 90% dari Jepang ya Pak ya. Dan itu mungkin lebih cocok dengan produk-produknya Agranesia berarti ya Pak Anggara ya. Iya, betul. Karena kalau mesin-mesin Jepang, mesin Jerman itu kan dia daya tahannya bisa 20 tahun, 30 tahun. Yes. Low maintenance sih dia. Kalau misalnya mesin-mesin lokal, mesin Cina, mesin Taiwan itu biasanya nggak sampai 2 tahun, 3 tahun itu udah nggak bisa dipakai. Yes. Oke. Tapi awalnya tetap kita pakai lokal, pakai punya Cina, pakai punya Taiwan, kita upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. Budget ya, kurang lebih sesuai dengan budgetnya berapa besar yang bisa di spending ya Pak untuk beli mesin ya. Dan kebutuhan sih Pak, paling penting kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Apa sih kebutuhan kita di situ. Itu sih Pak. Oke, jadi untuk Kak Rahel ya, tergantung kondisi ya di perusahaan seperti yang disampaikan Pak Anggara ya. Kalau memang perlu beli yang lokal ya lokal aja lah, lokal juga bisa. Kalau memang belum perlu yang sampai sekelas raksasa, sekelas Agranesia, Pak lokal dulu bisa. Tapi sudah kelasnya Agranesia, sudah masalah PPIC ini sudah diperhatikan banget. Jadi harus cari yang benar-benar produk yang hasilnya akurat tuh, harus presisi istilahnya gitu kan. Jadi mungkin mesinnya juga mesin yang lebih mahal gitu. Oke, thank you so much Pak Anggara. Pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup Pak. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Apa nih Pak pesan-pesan buat teman-teman UMKM nih Pak dari Pak Anggara, khususnya teman-teman UMKM yang sekarang lagi survive ya Pak di tengah pandemi Pak. Kira-kira apa nih Pak dari Pak Anggara pesan-pesan terakhirnya sebelum kita akhirin acara ini Pak? Kalau dari saya sebenarnya paling penting adalah ngebangun mindset sih Pak. Bangun mindset yang positif. Kenapa? Karena dari mindset itu, ini tubuh ini kan bergerak ya karena dari pikiran ya Pak. Jadi kalau kita punya mindset positif, akhirnya apapun yang kita lakukan itu bisa positif. Contoh misalnya kita ketemu halangan, ketemu tantangan, misalnya kayak pandemi seperti ini. Kita akan selalu mencoba mencari hal positif, mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Misalnya ada karyawan kita yang membuat produk sejenis dengan produk kita. Kita akan mencari selalu introspeksinya ke dalam. Jadi kita akan selalu menggali apa hikmahnya, apa solusinya, bagaimana supaya kejadian ini tidak terulang. Nah, seperti itu sih. Kalau kita punya mindset positif, insya Allah apapun goalsnya kita, apapun target kita, insya Allah bisa tercapai. Mantap. Ya ini mantap guys. Satu kunci utama yang dari awal diutarakan sama Pak Anggara, dan ini saya yakin dan percaya ini pasti beliau lakukan di dalam pribadi, keluarga, dan bisnisnya guys. Mindset positif ya. So teman-teman tetap semangat ya buat Pak Anggara. Thank you so much Pak sudah berkenan hari ini sharing many insight Pak hari ini untuk teman-teman UMKM, juga termasuk saya Pak, kayak digampar ya, harus belajar sama istri ya. Ini harus dilakuin ini. Gitu ya buat teman-teman ya. Survive terus ya bagi yang belum follow
untuk akunnya Sinergia silakan tinggal dicari di IG Lab ini, langsung follow akunnya Sinergia. Kalau mau follow akunnya Pak Anggara Jati juga ada, tinggal @Anggara Jati kalau nggak salah ya Pak. Iya, Pak Anggara ya. Anggara Jati 25 Pak. @Anggara Jati 25 guys ya, tinggal di follow @Anggara Jati 25. Fotonya sudah persis seperti orangnya kalau mau follow gitu ya. Tinggal cari sudah kelihatan. Siap, mantap Pak. Ya, siap. Buat teman-teman juga yang belum follow The Consulting silakan. Oke, many thanks buat Anggara, salam buat istri, buat keluarga Pak, sukses terus buat bisnisnya dan untuk pekerjaan yang baru Pak Sinergia Academy. Semoga waktu launching Pak lancar jaya, banyak yang subscribe, banyak yang follow. Thank you. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih, sukses selalu. Thank you so much Pak. Thank you Pak. Sukses terus Pak, sama-sama. Bye-bye, Pak Anggara.